Tuhan Yesus berkata bahwa ia akan dibunuh. Dan bangkit pada hari ketiga. Yaitu setelah muridnya Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan lalu menyampaikan nubuat. Kemudian Tuhan menceritakan suatu peristiwa kepada para murid. Orang yang mengikutinya pasti juga harus memikul salibnya dan mengikutinya. Bahkan harus rela meninggalkan nyawanya demi mengikutinya. Mengapa hal ini membuat Tuhan begitu berharga? Setelah orang mengenal Tuhan, mereka justru harus mengalami penderitaan, memikul salib dan mengikutinya. Memikul salib bisa diartikan sebagai selalu siap untuk mati, seperti Tuhan Yesus yang disalibkan. Memikul salib. Seperti orang yang membawa peti mati saat mengikuti Tuhan. Telah menetapkan dalam hatinya untuk mati demi mengikuti Tuhan. Dulu kami tidak mengerti bahwa mengikuti Tuhan bertujuan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan juga demi menyelamatkan lebih banyak orang agar memperoleh hidup yang kekal. Harus membebaskan manusia dari tangan iblis. Dan menyelamatkan mereka. Maka iblis membenci kita. Terus-menerus melalui manusia yang dikuasai iblis untuk menyerang kita. Atau iblis juga terus-menerus mengirim roh-rohnya untuk mengganggu kita. Sehingga kita mengalami penderitaan yang besar. Mari kita baca perkataan Tuhan Yesus tentang orang yang mengikutinya. Harus rela menyerahkan nyawanya demi mengikutinya. Mari kita baca. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya, lalu mengikuti aku. Karena siapa yang tidak mau menyerahkan nyawanya, akan kehilangan nyawa yang kekal. Tetapi siapa yang rela menyerahkan nyawanya demi aku dan Injilku, akan memperoleh nyawa yang kekal. Seandainya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa yang kekal, apa gunanya bagi dia? Apa yang dapat diberikan seseorang sebagai ganti nyawa yang kekal? Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa dialah Tuhan atas kehidupan. Namun untuk memperoleh hidup yang kekal, seseorang harus mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan berarti mengalami penderitaan demi memberi kesaksian bagi Injil Kristus. Penderitaan demi memberi kesaksian bagi Injil Kristus. Seperti yang dikatakan Tuhan, ia akan disalibkan. Ia berkata, manusia akan menyerahkannya, dan orang-orang akan menyalibkannya. Lalu ia bangkit pada hari ketiga. Namun orang yang mengikutinya juga akan disalibkan. Artinya mereka juga harus mengalami penderitaan. Yaitu salib yang ditentukan bagi kita. Orang yang mengikuti Tuhan, demi memberitakan Injil. Demi menyelamatkan orang lain supaya memperoleh hidup yang kekal. Juga harus memikul salib seperti Tuhan. Yaitu memikul salib dalam pemberitaan Injil. Demi membawa orang kepada kehidupan, ia harus memikul salib sampai mati. Kita katakan bahwa salib berkaitan dengan keselamatan dan penebusan. Orang yang memberitakan Injil Kristus. Walaupun ia bukan sang penebus, namun ia memberitakan Injil kasih karunia penebusan. Sehingga secara tidak langsung juga turut mengambil bagian dalam penebusan dosa. Memiliki makna yang agak mirip. Tetapi penebus sejati hanyalah Yesus. Seperti yang tertulis, orang-orang yang mengikuti Tuhan atau mengikuti saudara-saudara seiman. Jumlah orang yang dibunuh telah genap. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu. Jumlah orang yang dibunuh telah genap. Darah mereka mengalir di mezbah. Artinya, siapapun yang menyerahkan nyawanya demi Injil Tuhan dan demi nama Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup ada di dalam Tuhan. Hidup sejati ada di dalam Kristus Tuhan. Jika seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa yang kekal, apa gunanya bagi dia? Ini berarti seseorang yang tidak mengasihi Tuhan, melainkan mengasihi dunia ini. Ia tidak mengasihi Tuhan. Tidak mau mengikuti Tuhan. Meskipun ia mendapatkan seluruh dunia. Karena ia tidak mengikuti Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan kehidupan kepadanya. Maka ia kehilangan nyawanya sendiri. Maka seluruh dunia tidak memiliki arti apapun baginya. Bagi kita juga meninggalkan segalanya. Mengikuti Tuhan. Saudara-saudari juga seperti rasul-rasul Tuhan yang kudus. Meninggalkan segalanya. Mengikuti saudara di barat. Kiranya Tuhan Bapa mengasihani kita. M.